selamat berkatilah.
Shalom Bapak Ibu, pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020, kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, ada 1 lilin yang menyala dan ada 5 lilin yang padam. Melambangkan 5 Minggu Prapaskah yang telah kita lalui. Pada setiap Minggu Prapaskah, satu persatu lilin akan dipadamkan sebagai simbol penghayatan kita akan penderitaan Kristus. Itu disampaikan pada kematiannya di atas kayu salib akibat dosa-dosa kita. Setiap lilin yang dipadamkan juga menggambarkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Tanpa sadar, kita pun sering memadamkan terang Kristus dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita dalam setiap hari. Sekalipun demikian, kasih Allah tidak berkesudahan. Dosa ditebusnya, terang itu akan kembali bercahaya dalam peristiwa Paskah saat Kristus bangkit. Jemaat GKI Emmaus yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GKI Emmaus dengan memperhatikan himbauan pemerintah serta pesan pastoral dari BPMS GKI dalam rapatnya setelah mempertimbangkan situasi tentang penyebaran COVID-19, maka kami bersatu hati mengambil keputusan sebijak-bijaknya untuk meniadakan kebaktian Minggu di gedung gereja sampai tanggal 26 April 2020. Kami akan menyediakan sarana kebaktian melalui streaming. Untuk kebaktian anak dan kebaktian remaja, kami juga menyediakan video recording yang dapat diikuti melalui channel YouTube. Kami juga menunda kegiatan rutin dan insidentil yang melibatkan orang banyak sampai tanggal 30 April 2020. Kantor gereja GKI Emmaus akan tetap buka seperti biasa. Kami berharap saudara juga mematuhi saran pemerintah untuk melakukan social distancing dan menghindari perjumpaan dengan kerumunan orang banyak. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan perlu saling bertolong-tolongan dan peduli kepada sesama kita. Inilah kesempatan kita untuk berada lebih dekat kepadanya. Kami juga menghimbau jemaat terus berdoa agar Tuhan segera menolong kita mengatasi krisis ini, serta kehidupan dapat kembali berlangsung dengan baik. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Puji di pagi yang teduh.
Jemaat yang terkasih, mari kita awali kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Silakan. Jemaat yang terkasih, pada hari Minggu 29 Maret 2020 ini kita kembali lagi beribadah melalui online. Kiranya ini tidak membuat kita merasa berjarak, tapi justru merasa kita sedang bersatu dengan teguh. Sebagaimana yang disampaikan Filipi 2 ayat 1-4. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini meneguhkan kita bila kita saat ini ada di rumah, kita sedang memperhatikan dan menjadi peduli kepada orang lain yang ada di luar sana yang mungkin berjuang untuk menghadapi virus yang mewabah hari-hari ini. Dan kiranya kita terus boleh bersatu teguh, mau mendukung setiap apa yang sedang terjadi hari ini dari rumah, sehingga kita dapat bersama-sama pula maju, menguatkan iman kita bersama, hidup dalam damai dan sejahtera dalam penuh pengasihan. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saat ini mari kita bersama-sama bersahati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menyatakan padanya pengakuan dosa kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan kami yang disalib karena dosa-dosa kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena penebusan yang telah Kau lakukan, membuat kami terus hidup dalam pengharapan hingga hari ini. Kami berbahagia Tuhan, karena Engkau penyelamat kami yang tak pernah meninggalkan kami. Namun Tuhan, kesadaran kami akan keberadaan-Mu tak jarang membuat kami kemudian menyepelekan begitu saja, sehingga kami tak bersungguh-sungguh menjalani kehidupan bersama-sama dengan-Mu, menjadi anak-anak-Mu.
Karena itu Tuhan, saat ini kami datang dengan pengakuan dari dalam diri kami akan segala salah dan dosa yang masih saja kami lakukan. Ampuni kami bila sampai hari ini Tuhan, kami masih sering meragukan keberadaan-Mu, meragukan kuasa-Mu di tengah segala wabah yang sedang merebak. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami terus menyadari keberadaan-Mu dan terus membarui kehidupan kami. Mampukan kami dan tolonglah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, membersihkan kami. Karena Engkau Allah yang setia dan penuh belas kasihan. Inilah doa dan pengakuan kami ya Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menebus kami. Amin. Yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sesungguh hati mengaku dosa, tersedia pengampunan dari Tuhan. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami meyakini bahwa hari ini adalah hari yang indah. Sebab Engkau terus menemani kami, Engkau terus menopang kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah kami berupaya untuk berjaga dan berdoa dari rumah. Karena itu Tuhan, kami juga yakin bahwa saat ini ketika kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, Engkau pun bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menopang kami supaya kami memahami setiap firman yang kami baca dan renungkan, sehingga setelahnya pun kami punya kemauan dan keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang makin hari makin serupa dengan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Tema kita pada hari ini adalah salib yang mempersatukan, dan ayat yang melandasinya adalah Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih, tema kita salib yang mempersatukan. Himbauan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah menyebabkan gereja-gereja menyiapkan kebaktian streaming seperti saat ini. Tentu ada pro dan kontra dalam proses pelaksanaannya, tetapi jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Di tengah segala ketidaknyamanan, kita beribadah dari rumah dengan menonton layar TV, layar laptop, atau layar handphone. Banyak pula jemaat yang merasakan suasana kehangatan ibadah sebagaimana ada di dalam gedung ibadah gereja. Beberapa orang bahkan mengaku terharu sebab merasa sedang beribadah bersama-sama dengan ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh penjuru kota bahkan dunia. Dan dengan demikian, pandemi membawa kita pada keterbatasan. Namun, ibadah dari rumah membawa kita pada inti, pada hal yang mendasar dari sebuah peribadahan, yakni perjumpaan kita dengan Kristus.
Kalau ada yang merasa haru beribadah dengan banyak orang di berbagai tempat, bukankah itu yang harusnya selalu kita rasakan? Entah di rumah, entah di gereja. Sebab itu sama dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 2 mengatakan, jemaat Allah, saat itu memang untuk Korintus, disebutkan yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Oleh karena itu, jemaat Allah yang ada di segala tempat saat ini, mari kita renungkan Efesus 2 ayat 11 sampai 22 tadi yang menggemakan satu hal yang serupa dengan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa gereja pada dasarnya bersifat menyeluruh, mencakup orang beriman di mana-mana, melampaui batas suku, ras, dan golongan, sebab salib Kristus mempersatukan. Nah, berbicara mengenai kesatuan dalam Kristus, surat Efesus mengawali dengan sebuah penjelasan mengenai keterpilihan umat Allah. Pada pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara dikatakan dengan jelas bahwa pemilihan jemaat Allah merupakan suatu rencana Allah. Rencana yang telah ada sebelum Ia menciptakan alam semesta. Efesus mau mengatakan bahwa pemilihan umat Allah dan kesatuan di dalamnya itu dirancang sebelum dunia diciptakan. Maka ingatlah realita itu, status itu, keterpilihan kita direncanakan oleh Allah. Hal ini dikatakan oleh Efesus sebab di jemaat itu terjadi ketidakharmonisan antara orang Yahudi Kristen dan orang Kristen bukan Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi ini merasa diri mereka adalah umat pilihan Allah yang sesungguhnya yang dipilih sejak semula, sebab sangat berpegang pada Taurat dengan segala ketentuannya. Sebaliknya, orang Kristen bukan Yahudi dianggap hanyalah umat cangkokan dan bukan umat pilihan Allah sejak semula. Dan itu membuat ketidakharmonisan. Yang satu merasa lebih unggul ketimbang yang lain, dan yang lain merasa minder, merasa lebih buruk daripada yang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak berhenti di situ saja. Ia menyampaikan nasihat yang mengingatkan mereka bahwa kalian ini sama-sama terpilih. Dan kalian saat ini mestinya berfokus pada Yesus Kristus. Sebab sebagaimana disampaikan dalam berita anugerah tadi dan juga dalam bacaan kita di Efesus 2 ayat 13 secara khusus dikatakan, sebab di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini yang mesti diingat setelah menyadari keterpilihan sebagai umat Allah. Kita umat Allah yang terpilih dan kita telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Efesus melanjutkannya dengan penjelasan berikutnya. Di dalam Efesus 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Melalui ayat-ayat ini disampaikan bahwa Kristus mendamaikan orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi.
Ayat ini berbicara bahwa salib Kristus telah merobohkan tembok pemisah di antara mereka. Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, supaya kedua bangsa itu menjadi satu bangsa yang baru. Hidup sebagai manusia-manusia baru yang bersatu dengan Ia. Sehingga ketika mereka sudah menyatu, mereka kini adalah sesama anggota keluarga Allah yang hidup dalam damai sejahtera, rukun bersaudara, membentuk serikat persaudaraan. Bila kemudian keduanya telah menyadari kemenyatuan di antara satu dengan yang lain, Paulus pun ingin mengingatkan bahwa kamu menyatu bukan hanya sekedar untuk bersatu bersama-sama dalam sebuah wadah, sebuah tempat, tapi Paulus ingin mengingatkan kepada Efesus, salib Kristus mempersatukan umatnya sebagai keluarga Allah yang bertumbuh. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa keluarga Allah mestinya bertumbuh bersama sebagai satu bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah. Penggambaran yang sangat jamak digunakan di masa itu juga dalam tulisan-tulisan Qumran untuk menandakan komunitas keagamaan. Dan Rasul Paulus menggunakan pula di surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sehingga Paulus ingin setiap umatnya menyadari ketika kamu menyatu, kamu itu menjadi satu bangunan. Yang di dalam bangunan itu, di dalam bait Allah itu, Allah berdiam di dalam roh. Dikatakan pula bahwa Kristus menjadi batu penjuru. Mengapa dikatakan demikian? Sebab Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mendamaikan kita ini, ialah yang akan menopang kehidupan umatnya. Ialah yang akan menopang gereja agar setiap bagian di dalamnya dapat saling membangun, bertumbuh bersama-sama sesuai fungsi masing-masing. Secara lebih lanjut dalam Efesus 4 ayat 1-16 dijelaskan ada orang-orang yang menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan juga umat tentunya. Sehingga terbentuk suatu bangunan yang kokoh. Kokoh yang dimaksud oleh Efesus yakni jemaat yang memiliki kedewasaan dan keteguhan di dalam imannya. Efesus sangat menganggap penting hal ini. Karena itu ia mengatakan dengan sangat sistematis, diawali dengan keterpilihan umat, dilanjutkan dengan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus, dan diajakkan kepada mereka yang telah didamaikan itu untuk bertumbuh bersama. Sebab di dalam perjalanan hidup di dunia ini, ia menyadari betul bahwa umat Allah, gereja Tuhan, itu bersanding dengan kuasa-kuasa yang berusaha menghancurkan mereka, berusaha memecah belah gereja. Oleh karena itu Paulus menasihati agar gereja berdiri kokoh, menjaga kesatuan, agar melaluinya gereja dapat memproklamirkan kepada kuasa-kuasa itu bahwa kuasa Allah lebih kuat memeluk mereka dalam kesatuan dan kedamaian. Jemaat yang terkasih, jika sampai hari ini masih ada banyak gereja beserta aliran-aliran di dalamnya, maka kita perlu terus mengingat pada dasarnya, yakni gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang sama-sama mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja adalah satu tubuh di mana Kristus Yesus sebagai kepalanya. Dengan demikian, ingatlah kesatuan
bukan harus dicapai. Tetapi kesatuan merupakan karunia Tuhan untuk kita hidupi bersama-sama. Memang di dalam kesatuan itu terdapat keberagaman, sehingga yang harus diusahakan adalah kesediaan untuk mewujudkan kesatuan dengan saling mengakui bahwa semua gereja merupakan bagian dari satu tubuh yang sama. Mengakui bahwa gereja itu satu tubuh bukan berarti meleburkan diri, mencampurkan ke sana dan kemari, melainkan mengakui keabsahan gereja lain mulai dari hal-hal yang mendasar, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan oleh gereja manapun diakui. Sehingga mestinya kita tidak lagi melihat gereja-gereja melakukan baptisan ulang. Dan meja perjamuan kudus menjadi meja perjamuan yang terbuka untuk umat dari gereja manapun juga. Sebagaimana kita juga selalu merayakan yang bersama-sama. Sehingga ketika perjamuan kudus kita selalu menyampaikan bahwa kami menyambut saudara-saudara yang bukan anggota gereja ini, sehingga mereka bersama-sama dengan kita mau bersama-sama dengan kita merayakan perjamuan kudus. Selebihnya, bila ada hal-hal teknis yang dilakukan secara beragam, mari lihatlah itu sebagai kekayaan. Kekayaan dalam penghayatan dan penyataan iman. Perbedaan-perbedaan tidak harus dihapus, mungkin malah baik untuk menelusuri kekurangan dan kelebihan diri kita. Sehingga kita tidak terus-menerus berpikir sempit dengan berkata gereja kitalah yang paling, gereja kitalah yang paling, dan terus merasa paling. Karena kita juga mesti mengingat ada sebuah fakta mengenai persebaran Injil di Indonesia. Saya membaca sebuah tulisan Pak Andar Ismail dalam tulisannya berjudul Bhinneka, Tahukah Anda? Ia menuliskan demikian Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda bahwa Injil dibawa ke Indonesia oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbineka? Mereka adalah saudagar, tukang arloji, tukang sepatu, kelasi, ahli pertanian, guru, rohaniwan dan lainnya. Yang datang dari Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Armenia, Italia, Amerika, India, Persia, dan Tiongkok. Perihal kedatangan mereka bisa dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Informasi ini sekali lagi menegaskan bahwa keberagaman adalah kenyataan. Menghindari keberagaman adalah kesia-siaan. Sebab keberagaman adalah sebuah anugerah Tuhan yang tidak terbantahkan. Syukurilah kenyataan ini dengan penuh sukacita sambil terus berdoa. Sebagaimana Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kiranya kita pun berdoa agar semua umat Tuhan menjadi satu, dipersatukan oleh kasih Kristus yang begitu mempesona, karena ia rela mati dan bangkit melalui peristiwa salib. Kalau hari ini kita mau beribadah di jam yang sama, di tempat yang berbeda-beda, sadarilah ini bukan sekedar karena corona, tetapi karena kita dipersatukan oleh salib Kristus. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama. Jemaat yang terkasih, kini saatnya bagi kita untuk berdoa bersyafaat bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada dari rumah ataupun tempat masing-masing berdoa secara pribadi. Bila Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan keluarga, berdoalah bersama-sama dengan keluarga untuk pokok yang ingin bersama-sama didoakan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melanjutkan dengan doa syafaat bersama dan doa Bapa kami. Mari berdoa. Yalah Bapa, kami bersyukur Engkau, Allah yang setia. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah mempersatukan kami. Kami bersyukur bila saat ini kami telah bersatu bersama-sama. Kami telah menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama pula saat ini. Karena itu Tuhan, jagalah komitmen kami untuk terus-menerus menjadi keluarga Allah, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tolonglah kami ketika kami melihat ada keperbedaan yang ada di antara kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami mensyukuri itu sebagai kekayaan yang kami miliki sebagai keluarga Allah. Mampukanlah kami hidup dalam damai dan terus memperjuangkan kehidupan bersatu, bersaudara, rukun, bersama. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam kondisi tubuh yang lemah. Mereka yang sudah cukup lama tidak dapat ke gereja, mereka yang mengalami sakit menahun, Tuhan jamahlah mereka. Kalau hari ini mereka menjadi bagian dari kami yang menyaksikan ibadah ini dari rumah, Tuhan kiranya Engkau yang menyertai mereka supaya mereka pun mengalami penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ketika ada di sekeliling kami saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang berstatus sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengawasan di rumah sakit maupun di mana saja mereka berada, lindungi mereka Tuhan. Jagai mereka dan pulihkanlah mereka. Kalau ada saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang berstatus positif terinfeksi virus corona,
Engkau juga mendampingi mereka dalam masa-masa karantina yang mereka harus jalani, ataupun penanganan-penanganan yang mereka sedang rasakan di ruang-ruang perawatan. Sertai mereka Tuhan, pulihkanlah mereka. Kiranya Engkau juga menemani kami yang mungkin belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Sebab mungkin di tengah segala pengharapan yang kami miliki, kami masih memiliki kekhawatiran. Kami mengalami kebosanan di tengah masa-masa karantina ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah kami, Engkau yang terus menyapa kami, dan tolonglah kami supaya juga terus bertekun dan bersetia untuk datang kepada Tuhan, mencari pengharapan yang sejati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di garis depan, berjuang menghadapi virus pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap tim medis, kiranya Engkau yang mendampingi mereka, melindungi mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah, pusat maupun daerah. Juga mungkin ada banyak pihak termasuk gereja-gereja Tuhan yang turut mengupayakan untuk memutus mata rantai penularan virus. Mengupayakan pertolongan-pertolongan pada mereka yang sudah terinfeksi virus. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai supaya semua upaya itu ada dalam perkenanan Tuhan, dan Engkau yang menyempurnakan setiap upaya yang sedang dikerjakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus menjaga dan menopang kami, Indonesia, dan juga dunia ini. Engkau yang akan memulihkannya dari segala keadaan hari ini. Itu keyakinan kami Tuhan, itu doa kami. Kami ingin menaikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih.
Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus, seperti perpuluhan, persembahan Paskah, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita, perpuluhan atau panitia Paskah. Nats persembahan diambil dari 1 Tawari 6 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam situasi seperti ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh kami mau berikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau kuduskan persembahan ini Tuhan, hingga boleh Engkau pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa, lewat gereja-Mu Emmaus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kini pun mari kita terus bersatu. Mari kita terus menjaga diri dan sesama dari tantangan virus corona. Tetaplah bekerja dari rumah, tetaplah beribadah dari rumah, selama mungkin yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Bila sangat perlu keluar, keluarlah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh banyak pihak, secara khusus pemerintah. Tetaplah bersih, tetaplah sehat, lakukanlah dengan sukacita demi menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, dan teruslah menjadi satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sebab mata kita telah melihat keselamatan yang dari
Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merangkul kita semua, bangsa kita dan bumi yang kita sayangi. Kiranya Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.